ini kan sel dendritik ini diambil darahnya. Sel dendritik ini yang baru untuk vaksin corona dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang tersedia. Lalu ketika ini sesuatu yang baru sebagai vaksin, apa yang membuat vaksin Nusantara ini berbeda dan jauh lebih baik daripada vaksin-vaksin yang ada? Ya, jadi kita harus koreksi dulu ya, Mbak. Jadi kata-kata jauh lebih baik dari vaksin yang ada itu belum ada itu. Oh, belum ada? Karena kita sedang dalam penelitian. Oke, jadi Anda ingin mengatakan apa? Bahwa ini juga belum tentu lebih baik dari vaksin yang ada? Secara teoritis ini berguna buat kita semua. Baik tidak baik, kita belum bisa bandingkan. Karena apa? Karena sedang dalam kondisi pandemi. Semua diotorisasi secara emergensi. Semua mengikuti seperti seharusnya penelitian itu dilakukan. Berarti kita pakai terminologi bermanfaat di masa pandemi ini. Mudah-mudahan dengan sel dendritik ini yang baru, di mananya manfaatnya dibandingkan dengan vaksin yang ada, Dok? Jadi begini, apabila kita terkena infeksi virus, tentunya kita mempunyai daya pertahanan tubuh, imunitas. Ya. Apabila imunitas kita kalah, maka akan bergejala. Tetapi apabila imunitas kita menang, kita punya kekebalan. Virusnya kalah. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi di dalam tubuh kita? Itu karena kita pertama akan berkenalan dulu dengan virus itu, baru dia akan mengeluarkan imunitas. Gimana tuh logikanya tuh? Iya kan, Pak? Dikenalkan. Ini kan kalau misalnya kenal dulu virusnya supaya tahu bagaimana mengalahkannya. Enggak. Di tubuh kita itu ada imunitas yang natural, yang disebut dengan innate immunity. Jadi memang fungsinya adalah menyerang apabila ada benda asing yang masuk ke tubuh kita. Itu ada, yaitu sel darah putih. Nah, sel dendritik ini akan mengenali. Sama prosesnya apabila kita terkena infeksi secara alami. Akan mengenali virus ini. Dok, sebentar saya potong ya. Jadi kan yang berbeda dari pemberian vaksin Nusantara ini adalah darah kita diambil dulu ya. Sebentar. Kan antigen atau virus masuk ke tubuh kita mengenali, kemudian sel dendritik mempunyai pengenalan terhadap virus itu. Kemudian dia akan memberikan sinyal kepada sel darah putih yang lain untuk mengeluarkan imunitas seluler maupun imunitas humoral yang spesifik terhadap virus itu. Oke. Itu kalau kita terkena. Gitu. Ya, kalau di sini kita sorry Dok, supaya ini kan orang relawan sudah datang, yang kita tahu adalah diambil darahnya, ya, Dok. Nah, kemudian diolah kan, Dok, dan itu kemudian dimasukin lagi ke dalam tubuh kita. Iya. Jadi kalau itu kan harus terkena dulu kita. Kalau ini tidak, kita belum terkena, oleh karena itu pada kriteria masuknya subjek terhadap penelitian ini adalah belum pernah kena infeksi. Dibuktikan dengan tidak ada imunitas, imunoglobulin G-nya tidak ada. Artinya kita belum pernah. Sorry Dok, ini biar clear, Dok. Tubuh, sehingga kita ambil darah, diinkubasi di luar, dari sel darah merah, sel darah putih itu dijadikan sel dendritik, kemudian pada hari kelima dikenalkan ke protein S yang mirip dengan protein S-nya virus COVID-19. Sehingga kita setelah dikenalkan, dia mempunyai memori dan kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita sehingga sel pertahanan tubuh kita mempunyai memori terhadap virus tersebut.